Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Ini adalah ponsel flagship dari Google, lebih tepatnya Pixel 6. Padahal ponsel ini bisa dibilang baru diluncurin kemarin ya, tapi sekarang ini udah terasa cukup ketinggalan karena udah muncul versi terbarunya, yaitu Google Pixel 7. Jadi di video kali ini lebih tepatnya kita akan mereview ulang untuk pengalaman penggunaan saya pribadi selama memakai Google Pixel 6 di akhir tahun 2022. Jadi buat kalian yang penasaran atau mau nyobain Google Pixel 6, kayaknya kalian harus nyimak terlebih dahulu untuk kelebihan apa aja maupun kekurangan apa aja yang saya rasain selama pakai Google Pixel 6 di tahun 2022 ini. Oke, nggak usah kelamaan, mari langsung saja kita simak sama-sama videonya. Yang pertama di sini kita bahas terlebih dahulu untuk harganya ya. Setelah itu kita bahas untuk kekurangan yang saya rasain, dan untuk kelebihannya itu kita bahas di akhir video atau di bagian paling akhir. Dan untuk harga yang saya dapetin untuk Google Pixel 6 dengan varian RAM 8/128GB, ponsel ini saya dapat dengan harga kisaran 9,5 jutaan rupiah. Dan ini menurut saya harga wajar di all shop ya, nggak tahu kalau sekarang ini. Dan buat kalian nanti yang pengen nyobain atau pengen beli HP bekas reviewnya, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi pada video ini. Jadi salah satu alasan kenapa ponsel ini kita review ulang, yang pertama pastinya sudah memiliki banyak sekali penurunan harga, yang tadinya belasan juta sekarang ini hanya 9,5 jutaan aja. Selanjutnya untuk kekurangan yang saya rasain dari Google Pixel 6. Poin pertama yang paling ngeselin itu terdapat pada bagian bodinya. Yang pertama terasa cukup tebel. Selain itu yang paling ngeselin terdapat pada dua tombol di bagian samping kanan ini, yaitu tombol volume dan juga tombol power. Karena waktu kita tekan tombol power maupun tombol volumenya ini terasa murahan banget. Jadi lebih tepatnya nggak sesuai dengan ponselnya yang tadinya itu belasan juta rupiah. Karena untuk ponsel di harga belasan juta, untuk kesan yang saya dapetin ketika menggunakan dua tombol di bagian samping ini seperti pegang HP J2 Prime. Selanjutnya yang bikin ponsel ini cukup biasa aja di mata saya nih ya, pasnya terdapat pada bagian depan. Karena untuk ponsel Android atau lebih tepatnya ponsel flagship nih ya, bezel yang dimiliki oleh Google Pixel 6 ini masih terasa tebel, apalagi untuk bezel bagian bawah. Masih di bagian bodi yang kurang saya suka pada Google Pixel 6 terdapat pada bump kamera yang terasa menonjol banget. Jadi kalau nggak kita pakein case, pastinya layar atau kaca kameranya mudah banget baret atau lecet-lecet nih ya. Jadi pakainya atau mau naruh ponsel itu harus hati-hati banget. Selanjutnya pada bagian tampilan antarmuka, menurut saya nggak ada keluhan sama sekali nih ya. Dan Google Pixel 6 yang saya pakai ini udah mendapatkan upgrade ke sistem operasi Android 13. Dan untuk kualitas warna maupun gambar yang dihasilin dari Google Pixel 6 ini menurut saya nggak terlalu kelihatan mewah banget. Karena sebelum pakai ponsel ini saya sendiri pernah nyobain flagshipnya Huawei, yaitu Huawei Mate 30 Pro maupun Huawei Mate 40 Pro. Dan menurut saya untuk kualitas gambar atau kualitas layarnya itu masih terasa adem pada ponsel Huawei Mate series. Tapi itu menurut pengalaman saya pribadi nih ya. Kalau di luar sana kalian udah ada yang nyobain, kira-kira pendapatnya gimana? Sedangkan buat kalian yang suka ngegame atau lebih tepatnya untuk urusan performa, Google Tensor dengan fabrikasi 5 nanometer yang ditanamkan pada Google Pixel 6 ini pastinya masih terasa enak banget. Meskipun cukup panas waktu kita gunakan buat main game secara terus-menerus, tapi panasnya itu masih cukup terjaga atau lebih tepatnya masih bisa kita maklumin ya. Jadi nggak terasa panas-panas banget seperti chipset dari Qualcomm Snapdragon 888. Lalu untuk menopang performa selama kita bermain game, Google Pixel 6 dibekali dengan baterai berkapasitas yang cukup besar tapi nggak terlalu besar-besar banget. Karena dengan kapasitas 4614 mAh, ponsel ini bisa bertahan dengan kisaran waktu 5-6 jaman. Dan yang cukup ngeselin, meskipun baterainya nggak nyampe 5000 mAh, tapi untuk pengisian 30 Watt yang dimiliki oleh Google Pixel 6 ini menurut saya nggak secepat Realme 8 yang saya pakai. Padahal untuk adapter charger sama, tapi untuk kapasitas malah lebih gede Realme 8. Dan untuk durasi pengecasan jauh lebih cepat Realme 8 yang saya pakai.
Lalu kelebihan yang saya suka pada Google Pixel 6 ini pastinya terdapat pada sektor fotografinya. Siapa sih yang nggak kenal untuk kamera dari Google Pixel? Atau lebih tepatnya untuk ponsel-ponsel di luar sana, kebanyakan pengguna Android pasti kenal yang namanya Gcam atau Google Camera. Dan untuk kualitas foto maupun perekaman videonya memang patut banget kita acungi jempol. Dan berikut ini adalah sampel dari Google Pixel 6. Kalau ini 4K 30 fps, fokusnya bagus dan juga stabil. Tapi kita coba lihat seperti apa kalau kita pakai sedikit lari. Wih, masih stabil juga. Ini perekaman kamera depan resolusi Full HD atau 1080, stabil, gambar bagus, dan warnanya juga kelihatan terang. Jadi itu aja menurut saya untuk kelebihan maupun kekurangan selama saya menggunakan Google Pixel 6 ini nih ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk Google Pixel 6 ini masih enak banget dipakai di tahun 2022. Cuman buat harga 9 jutaan, secara keseluruhan saya sendiri lebih milih untuk Huawei Mate series. Ya meskipun nggak pakai GMS, tapi menurut saya nggak terlalu masalah. Tapi buat kalian yang udah ketergantungan dengan GMS, pastinya kalian akan berpikir lagi. Jadi kalau menurut kalian kira-kira gimana nih dengan video review dari Google Pixel 6 di tahun 2022 ini? Dan jangan lupa buat kalian yang udah pakai Google Pixel 6 atau nyobain Android 13, kira-kira keluh kesahnya apa aja? Coba kalian tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.